satu penyebab rusaknya akidah. Muslim masih pakai dalam masih kasus ini. Itu gimana? Kamu boleh kasus begitu ditampakkan secara Warung Az-Zahra, jual sembako, es krim, jajanan anak-anak, dan lain-lain. besoknya lagi tidak boleh pakai cadar, besoknya lagi tidak boleh pakai celana panjang. Coba, paskibra harus pakai rok mini, itu masih mending. Kalau paskibra pakai kolor, jadi gimana? Habis kita pak. Kerudung dilarang. Ujung-ujungnya apa? Poin pentingnya apa? Jangan pahami pada masalah, ingat Bapak Ibu ya, jangan pahami pada masalah pelarangan jilbabnya, tapi pahami bahwa begitu mudah cara mereka mendangkalkan akidah. Dalilnya apa? Kalau seandainya kita terima, maka mereka akan mengatakan bahwa berhasillah mereka untuk mengatakan jilbab itu tidak sakral bagi orang beriman. Dan kalau menjalankan akidah kita depannya, taskik, tahu Bapak Ibu taskik? Membuat kita ragu dengan agama. Nah, ini penting untuk dipahami Bapak Ibu. Dan ini kasus hariannya juga, kasus hari-hari yang kita terima, yang kita dapat. Dan ini sudah banyak. Makanya saya katakan Bapak Ibu semua, program mereka untuk mendangkalkan akidah kita itu melalui apa? Melalui kebodohan orang-orang terhadap agama. Kita ambil contoh. Alumni pesantren bisa menjadi apa alasannya? Salah satunya adalah setelah dilakukan penelitian, kurangnya pemahaman terhadap agama Islam itu sendiri. Bisa Pak alumni pesantren? Nah pertanyaannya, yang jadi liberal banyak jadi pesantren, banyak juga yang jadi liberal itu. Yang dari pesantren saja banyak yang jadi liberal, ada lagi yang tidak dari pesantren. Sampai di sini paham. Poin pertama, pendangkalan akidah. Sudah bisa dipahami Bapak Ibu? Poin pertama, kebodohan terhadap akidah yang benar. Maka tak salah ketika Bapak Ibu mempelajari akidah, minta untuk diberikan akidah atau dikenalkan terhadap akidah yang benar. Maka kalau kita tak benar, akidah kita rusak. Karena Bapak Ibu berada di antara sekian banyak firqah dhalah. Banyak di antara kita ini aliran-aliran sesat. Kita bergerak dengan fikiran hari ini. Jadi kita melawan siapa sekarang? Fikiran kita sendiri.
Kita melawan siapa sekarang? Kita melawan bahasa. Kita melawan siapa hari ini? Kita melawan diri kita sendiri. Melalui apa? Jaringan-jaringan mereka. Inilah yang disebut dengan perang pemikiran. Di dalam perang pemikiran itu, Bapak Ibu, ada setidaknya 4 model. Satu di antaranya disebut dengan tashkik. Tashkik. Tahu Bapak Ibu tashkik? Membuat orang-orang ragu dengan agama mereka. Membuat orang-orang ragu dengan agama dia sendiri. Inilah yang disebut dengan salah satu cara pendangkalan akidah, membuat orang itu ragu dengan agama yang dia anut. Loh, kok bisa? Apa sebab mereka ragu dengan agama yang dia anut? Apa sebab, Bapak Ibu? Kalau bahasa spiritualnya kurang iman, pusat betul. Orang yang membuat mereka ragu dengan agama mereka, kalau dalam bahasa spiritualnya adalah kurang iman. Tapi ada bahasa yang lain yang lebih, ada kebodohan. Apa penyebabnya? Baik. Maka poin pertama, kata para ulama, poin pertama yang bisa terjadinya penyimpangan akidah pada diri seseorang, kebodohan terhadap akidah yang benar. Kita ambil contoh. Ada orang mengatakan bahwa Muhammad itu penipu. Bapak Ibu setuju atau tak setuju? Jelas tak setuju. Yang di sini tak setuju. Sekarang saya rubah kalimat itu. Kata dia, kenapa sih haji itu cuma 1 kali dalam 1 tahun? Apakah ada dalil dalam Al-Quran yang mengatakan haji itu harus 1 kali di dalam 1 tahun dan di bulan itu? Ada dalilnya dalam Al-Quran? Kalau ada boleh buka, silakan. Coba sampaikan kepada kita, mana dalil yang berbicara tentang bahwa haji itu hanya ada di bulan Zulhijjah 1 kali dalam 1 tahun? Ada dalil Al-Qurannya? Apa kata mereka? Coba tengok dalil Quran tu. Nah, ini namanya, nanti saya sampaikan. Nama model ini disebut dengan pusaran Al-Quran. Apa maksudnya pusaran Al-Quran itu? Jadi nanti cara mereka merusak kita itu dengan Al-Quran, mendangkalkan akidah kita, bukan dengan lisan mereka, tapi dengan Al-Quran yang kita pahami. Kita diminta untuk memahami Al-Quran dalam pandangan atau dalam kacamata kita sendiri. Oke, di dalam Al-Quran tidak ada perintah yang mengatakan haji itu 1 kali dan harus di bulan itu. Tak ada perintahnya dalam Al-Quran, kata dia. Kira-kira mereka katakan begini, berarti boleh dong haji di bulan yang lain dan tidak 1 kali. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Boleh? Kalau haji 2 kali dalam setahun mau? Oh, tidak mau? Alhamdulillah. Karena memang tidak ada perintahnya. Iya, sama. Perintah 2 kali tidak ada. Perintah di bulan Zulhijjah pun tidak ada. Secara detail disebutkan dalam Al-Quran. Kira-kira kalau berfikir dengan logika yang ditinggikan, akal kita main, betul apa salah perkataan mereka itu? Betul, apa salah? Kalau memang salah, di mana letak salah dia? Allah tak sebutkan Zulhijjah di situ. Kecuali Allah katakan berhajilah kalian di bulan Zulhijjah, kata dia. Itu kata mereka. Yang kedua, adakah dalil yang berbicara solat subuh, solat asar, solat maghrib, solat isya di dalam Al-Quran? Dalil secara detail. Di dalam Al-Quran mengatakan solat subuh, solat asar, solat zuhur, solat maghrib, solat isya dalam Al-Quran. Tak ada. Kenapa tak ada?
Pertanyaannya adalah, salahkah Ade Armando berkata demikian? Salah atau tidak? Ini model yang membuat kita jadi ragu dengan Al-Quran itu sendiri. Apa sebab? Apa sebab? Kenapa kita ragu dengan Al-Quran? Kenapa kita ragu dengan agama kita sendiri? Apa sebab? Karena kita diajak berpikir dengan akal yang pada hakikatnya kita diserang sendiri dengan Al-Quran tadi. Lu katanya ada paham Al-Quran. Oh ya, saya ambil lagi. Ada dalil LGBT bagi mereka. Ada dalam Al-Quran dalil LGBT bagi mereka. Tahu apa itu LGBT kan? Kenapa sekarang itu LGBT itu begitu besar? Itu karena kebodohan kita. Dan karena kebodohan umat Islam terhadap memahami LGBT itu sendiri. Apa kata mereka? Mereka punya dalil, tak punya? Apa dalilnya? Kalimat zawaj atau zawaj dalam Al-Quran atau zaujah dalam Al-Quran diartikan oleh mereka dalam ilmu tafsir rasionalis mereka. Apa kata mereka? Ini namanya mentafsirkan Al-Quran dengan mengetahui mereka. Apa kata mereka? Kata mereka adalah menikah itu, di dalam itu disebutkan bukan laki-laki dengan perempuan saja. Artinya suka dengan suka. Kalimat zaujah di situ diartikan bisa laki-laki, bisa perempuan. Bapak Ibu tahu yang mentafsirkan kalimat sesudah sama dengan lisan saya itu ahli tafsir S3 lulusan ilmu Al-Quran. Pertanyaannya adalah kalau yang berbicara doktor ilmu Al-Quran, ahli tafsir, dan berbicara tentang tafsir, layak atau tak layak? Layak, tapi yang ngomong itu begitu. Sama halnya yang mengatakan jilbab itu tidak wajib. Yang ngomong profesor, pertanyaannya adalah, ragu tak kita dengan pertanyaan demikian, pernyataan demikian? Sebagian besar hasil daripada perkataan mereka, sebagian yang fanatik terhadap dia, yang percaya dengan perkataan dia, dan yang percaya dengan keilmuan dia mengatakan apa? Betul yang dikatakan mereka. Kenapa? Karena yang berbicara ahlinya. Pertanyaannya, apakah semua yang saya sampaikan tadi itu benar dalam pikiran agama Islam yang sesungguhnya atau tidak? Itu akidah. Itu dah kaitannya dengan akidah. Yang mengatakan jilbab tak wajib, rusaklah akidah kita dibuatnya. Rusak. Yang mengatakan Al-Quran itu buatan Muhammad, kalau kita percaya rusak. Pertanyaannya, ada enggak orang yang percaya dengan perkataan mereka? Ada. Bahkan mohon maaf, yang mengatakan bahwa LGBT itu punya hak dan terdapat dalam Al-Quran haknya, dan mereka bebas melakukan itu sesuai dengan keinginan mereka, itu yang ngomong siapa? Mereka yang ahli di bidang Al-Quran, S1, S2, S3, lulusannya ilmu Al-Quran dan tafsir. Coba. Pertanyaannya, itu bisa dikatakan sesat tentu besar gitu. Makanya Bapak Ibu, ketika kita mendengar di Pekanbaru ini ada kajian bersama Dr. Mustafa Umar tentang tafsir Al-Quran, itu sangat penting sekali. Saya punya buku, judul bukunya itu Tafsir Sesat, karangan Fahmi Salim. Itu kalau Bapak Ibu lihat, ratusan bahkan ribuan kesalahan berpikir yang berada di tengah masyarakat, dan itu sangat sederhana untuk dipahami oleh masyarakat, sehingga banyak yang mengikuti. Jangan salah, kalimat sederhananya kenapa LGBT itu tersebar luas hari ini? Karena begitu lemahnya cara kita menangkal LGBT tersebut. Sampai mereka katakan apa? LGBT itu bukan penyakit, tapi haknya orang-orang untuk melakukan ini. Kalau kita dah berbicara hak, susah, kata susah. Hak asasi manusia loh. Nah, orang ini jadi apa? Dia mau jadi perempuan, dia mau jadi laki-laki, itu terserah. Masih ingat beberapa kasus yang berangkat